Dari penelusuran terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan konteks perubahan organisasi, diperoleh fakta bahwa manajemen perubahan merupakan istilah yang komprehensif yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam perubahan, baik yang terjadi pada dataran individu, organisasi, dan lingkungan masyarakat. Akibat dari keberagaman dalam penggunaan istilah perubahan itulah, maka sangat tidak mengherankan jika istilah manajemen perubahan juga didefinisikan secara beragam. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perubahan cenderung mendefinisikan manajemen perubahan sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan mereka masing-masing. Untuk menunjukkan keberagaman tersebut, berikut akan kita sajikan dari beberapa definisi manajemen perubahan yang ditemukan pada berbagai sumber. Yang pertama, manajemen perubahan bisa diartikan sebagai pendefinisian dan penerapan strategi perusahaan, struktur, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk melakukan perubahan, baik yang terjadi di lingkungan eksternal maupun di lingkungan bisnis. Yang kedua, manajemen perubahan bisa juga didefinisikan sebagai proses, alat-alat bantu, dan teknik untuk mengelola sisi manusia dari perubahan bisnis dalam rangka untuk mencapai hasil yang diharapkan dan untuk merealisasikan efektivitas perubahan bisnis dalam lingkup infrastruktur sosial lingkungan kerja. Yang ketiga, manajemen perubahan juga bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 1. Pendefinisian dan penanaman nilai-nilai, sikap, norma, dan perilaku baru di dalam kehidupan organisasi yang mendukung cara baru dalam melakukan pekerjaan dan mengatasi resistensi perubahan. 2. Membangun konsensus antara konsumen dan pemangku kepentingan untuk perubahan spesifik yang sengaja didesain untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Yang ketiga, perencanaan, pengujian, dan implementasi semua aspek yang berkaitan dengan transisi organisasi dari struktur organisasi atau proses bisnis ke struktur atau proses bisnis lainnya. Keempat, manajemen perubahan juga bisa diartikan sebagai sebuah pendekatan sistematik yang berkaitan dengan perubahan, baik dilihat dari perspektif organisasi atau individu yang secara proaktif berupaya untuk beradaptasi dengan perubahan, mengendalikan perubahan, dan menghasilkan efek perubahan. Yang kelima, perubahan juga bisa didefinisikan sebagai sebuah pendekatan sistematik yang berkaitan dengan perubahan, baik dilihat dari perspektif organisasi maupun individu. Yang keenam, manajemen perubahan dalam sebuah organisasi juga diartikan sebagai memadukan manusia dan budaya organisasi dengan perubahan yang terjadi pada strategi, struktur, dan sistem organisasi. Dan yang ketujuh, manajemen perubahan diartikan sebuah proses pembaharuan yang berkelanjutan terhadap arah, struktur, dan kapabilitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Keberagaman definisi manajemen perubahan yang telah dibahas tadi menunjukkan bahwa luasnya cakupan konteks perubahan tersebut. Agar tidak terjebak dalam belantara perubahan, maka perlu ada definisi yang spesifik yang sesuai dengan kebutuhan, meskipun
definisi ini boleh jadi tidak cocok untuk diterapkan pada konteks perubahan yang lainnya. Nah, definisi manajemen perubahan bisa diartikan sebagai berikut ini. Pada dasarnya merupakan sebuah proses formal dalam perubahan organisasi yang dilakukan melalui pendekatan yang sistematik dalam sebuah aplikasi pada pengetahuan, peralatan, dan sumber daya lainnya. Selain itu, manajemen perubahan juga berarti mendefinisikan dan mengadopsi strategi-strategi organisasi, struktur, prosedur, dan teknologi untuk menghadapi perubahan yang terjadi, baik yang terjadi di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Dari definisi tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yakni 1. Manajemen perubahan merupakan proses yang bersifat formal. Yang kedua, manajemen perubahan menggunakan pendekatan yang sistematis. Yang ketiga, manajemen perubahan berbasis pada pengetahuan ilmiah. Dan yang keempat, manajemen perubahan mensyaratkan adanya kemampuan untuk berubah. Selanjutnya kita akan membahas tentang perdebatan antara manajemen perubahan versus pengembangan organisasi. Perbedaan karakteristik antara pengembangan organisasi dan manajemen perubahan menyebabkan para pendukung manajemen perubahan mengklaim bahwa manajemen perubahan merupakan bidang studi yang mandiri, terpisah dari bidang studi pengembangan organisasi, bukan sekedar kepanjangan tangan dari pengembangan organisasi. Hal ini kemudian diperkuat munculnya teori yang semakin memisahkan pengembangan organisasi dan manajemen perubahan. Teori yang dimaksud adalah teori E dan teori O. Teori E mengorientasikan perubahan berbasis pada nilai-nilai ekonomi, dan hal ini dikonotasikan dengan manajemen perubahan. Sedangkan teori O adalah perubahan yang didasarkan pada kapabilitas organisasi atau lebih mementingkan pembenahan proses yang berkonotasi sebagai pengembangan organisasi. Berdasarkan teori inilah, maka perbedaan antara manajemen perubahan dan pengembangan organisasi semakin tampak dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, secara teoritik, manajemen perubahan memiliki cakupan yang lebih luas ketimbang pengembangan organisasi. Jika kita melihat bahwa kinerja dan pengembangan sumber daya manusia hanyalah salah satu aspek dari manajemen perubahan yang akan dikaitkan dengan teknologi, operasionalisasi organisasi, dan strategi organisasi. Yang kedua, peran dari praktisi pengembangan organisasi adalah pihak ketiga yang sekedar menjadi fasilitator dan coach. Sedangkan konsultan manajemen perubahan dengan bekal pengetahuan yang lebih luas biasanya berkedudukan sebagai bagian dari tim yang cakupannya sangat luas, berkisar pada strategi dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pengembangan organisasi melakukan aktivitasnya dengan sasaran utama merubah sikap dan nilai-nilai individu karyawan sebagai sarana untuk merubah struktur organisasi. Sementara itu, manajemen perubahan lebih menitik beratkan pada perubahan struktural untuk memunculkan perilaku baru. Setelah kita membahas materi tentang konsep manajemen perubahan, selanjutnya kita akan membahas tentang model dan implementasi perubahan organisasi. Para teoritis organisasi dan manajemen perubahan menawarkan beragam
kerangka atau model perubahan organisasi dengan harapan model-model tersebut bisa digunakan para manajer sebagai pedoman untuk melakukan perubahan organisasi. Yang pertama, model Lewin's Three-Stick Model. Menurut Lewin, perubahan bersumber dari perubahan kekuatan yang menimpa organisasi, termasuk di dalamnya struktur dan sistem, serta individu.
harus disesuaikan dengan kebutuhan perubahan. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan proses. Menurut pendekatan ini, untuk memahami perubahan organisasi yaitu dengan cara 1. Mengidentifikasikan berbagai macam dan komposisi penyebab perubahan. Yang kedua, menguji kesejajaran antara rasionalitas dengan politik. Yang ketiga, menguji efisiensi dikontraskan dengan kekuasaan. Yang keempat, memahami peran seseorang yang eksepsional atau sangat berbeda dikontraskan dengan situasi yang ekstrim. Yang kelima, memahami ketidakteraturan perubahan. Dan yang keenam, mengeksplorasi beberapa kondisi yang menyebabkan komposisi ini terbentuk. Nah, itulah tadi materi tentang model dan implementasi perubahan organisasi. Selamat belajar dan sukses untuk kalian semua.